Janji dari Perjanjian Kekal bagian ke-6, Silsilah Yesus Kristus periode ketiga bagian kelima, Eliakim. Silsilah di Matius pasal 1 adalah miniatur dari seluruh sejarah penebusan yang mengandung perjanjian-perjanjian kekal Tuhan kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Buku seri sejarah penebusan kelima ini menjelaskan tentang sejarah silsilah Yesus Kristus fase yang ketiga, yang ada 14 generasi, yaitu dari masa kerajaan Yehuda hancur sampai Yesus Kristus lahir. Saat kita mempelajari 14 generasi ini, kita akan menerima penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan baik untuk di zaman itu maupun untuk kita semua di hari ini. Hari ini kita akan lihat tokoh kelima dalam silsilah Yesus Kristus fase yang ketiga ini, yaitu Eliakim. Arti nama Eliakim adalah Allah yang mendirikan, membangun, membangkitkan. Di balik nama ini ada harapan dan iman dari orang tua Eliakim yang memberikan nama ini kepadanya. Harapan dan iman ayah Eliakim terhadap dirinya adalah Tuhan mendirikan kembali dengan kokoh hal yang runtuh. Tuhan membangkitkan umatnya yang jatuh. Tuhan membangun dan membangkitkan masa depannya. Di Alkitab Perjanjian Lama ada 3 orang yang memiliki nama Eliakim selain anak Abihud ini. Yang pertama, Eliakim anak Hilkia. Eliakim anak Hilkia adalah kepala istana di zaman Raja Hizkia, yaitu raja yang ke-13 dari kerajaan Yehuda. Di zaman itu, kerajaan Asyur menyerang kerajaan Yehuda dengan pasukan yang besar yang jumlahnya 185.000 orang. Raja Hizkia mengutus Eliakim untuk memohon kepada Nabi Yesaya untuk berdoa kepada Tuhan. Eliakim adalah orang yang beriman yang menerima kasih khusus dari raja dan bekerja sebagai perantara raja dan nabi. Lalu yang kedua, Eliakim atau Yoyakim yang adalah raja ke-18 kerajaan Yehuda. Eliakim menjadi raja ke-18 Yehuda Selatan di usia 25 tahun dan memerintah selama 11 tahun. Eliakim membunuh Uria yang menyampaikan firman Allah dan melempar gulungan kitab firman Allah ke dalam api. Dikatakan di 2 Raja-Raja 23 ayat 37, Eliakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Hasil dari kehidupan Eliakim yang jahat di mata Tuhan, dia menjalani kehidupan yang tragis, yaitu dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel sebagai tawanan. Yang ketiga, Imam Eliakim. Imam Eliakim hidup dan aktif di zaman Yerusalem sedang dalam proses pemulihan dari kehancuran Yerusalem, termasuk tembok Yerusalem yang runtuh oleh serangan Nebukadnezar, Raja Babel sebelumnya. Tuhan memulihkan Yerusalem dengan memulangkan kembali umat Yehuda melalui 3 gelombang pemulangan. Pada pemulangan penawanan gelombang ketiga di tahun 444 SM ini, bangsa Israel bekerja siang malam untuk membangun kembali tembok kota yang runtuh selama 52 hari. Setelah pembangunan tembok kota selesai dibangun, umat Israel melakukan upacara pentabisan tembok kota dan salah satu imam yang berpartisipasi dalam pembangunan tembok kota ini adalah Eliakim. Tadi kita sudah lihat arti dari nama Eliakim, yaitu Allah yang mendirikan, membangun, membangkitkan. Ayah Eliakim memberi nama ini sebagai pengakuan bahwa Allah lah yang membangun, membangkitkan bait suci yang hancur yang selesai dibangun kembali di tahun 516 SM oleh kepemimpinan Zerubabel. Ayah Eliakim memiliki harapan dan iman bahwa Allah akan mendirikan kembali yang runtuh. Pekerjaan membangun atau membangkitkan ini bukanlah pekerjaan yang dilakukan dengan kekuatan manusia, melainkan sepenuhnya dilakukan oleh Allah. Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Sambil ayah Eliakim merenungkan pekerjaan Allah yang mengagumkan,
yang mendirikan bait suci melalui Zerubabel, dia menamai anaknya dengan nama tersebut dengan harapan agar Allah juga membangkitkan anaknya di sepanjang hidupnya dan bertanggung jawab atas diri anaknya sampai akhir. Sambil menjalani kehidupan di zaman penjajahan atau penawanan Persia, yaitu setelah masa penawanan di Babel, ayah Eliakim mengakui bahwa sosok yang dapat membangkitkan Israel yang ditindas oleh negara yang kuat hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Kemungkinan ayah Eliakim berharap agar dengan kekuatan dari kedaulatan mutlak Allah yang Maha Kuasa, bangsanya dapat dibangun dan dipulihkan kembali dengan segera. Jika Eliakim percaya dan tidak menolak harapan iman dari ayahnya ini, ia pasti akan menerima kasih karunia Allah membangkitkannya. Kiranya kita semua berharap teguh kepada kebangkitan dari Tuhan dan tidak menolaknya. Maka kita pun pasti menerima kasih karunia Allah yang membangkitkan kita semua. Amin.